Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Novianur dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul mengenal sifat pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Adapun alat yang kita gunakan untuk praktikum ini adalah sendok logam atau stainless steel. Kita gunakan bagian depan dan bagian belakang. Benda kecil seperti koin, pensil, atau jari tangan. Nah, tentu kita membutuhkan senter untuk membantu pencahayaan jika dibutuhkan, dan kertas untuk menulis hasil pengamatan. Nah, pertama-tama sebelum melakukan praktikum, perlu kita bahas bahwasanya cermin adalah benda yang memiliki permukaan halus dan mengkilap yang dapat memantulkan cahaya dengan baik. Berdasarkan bentuk permukaan cermin dibagi menjadi yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga adalah cermin cembung. Nah, inilah yang akan kita amati cermin cembung dengan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin dengan permukaan pemantul melengkung ke dalam seperti bagian dalam bola. Nah, untuk sendok ini cermin cembung dia yang di depan ini, sedangkan yang cermin cembung adalah yang di belakang. Nah, kita mulai praktik kita. Pertama-tama kita akan memegang sendok bagian belakangnya, bagian cembungnya dulu, bagian cembung ini, dan didekatkan ke wajah kita. Nah, kita akan lihat seperti apa gambar hasilnya. Nah, ini dia dapat kita saksikan, kita amati bagaimana bentuk wajah saya dalam cermin cembung ini alias sendok bagian belakang. Nah, ini lihat nih. Seperti membesar ya muka saya, yang paling depan semakin besar. Ini lihat. Kita akan ulangi percobaan kita dengan menggunakan benda-benda kecil seperti ini, logam alias koin, kemudian pensil dan atau jari. Nah, kita coba. Ya. Dia kelihatan di cermin cekung, ini kelihatan tapi dekat, objek harus dekat dengan ini. Kalau semakin jauh juga agak tidak kelihatan tapi sudah kecil. Sama, dia juga ini keadaannya terbalik. Saya pegang kepala saya di bawah. Sedangkan cermin cembung dia jelas saya ini di atas, tegak lurus ini. Cuman kalau semakin jauh juga objeknya semakin kecil, semakin dekat objek semakin besar juga. Nah, dapat kita simpulkan terkait hasil pengamatan kita bahwa cermin cembung ini alias sendok bagian belakang, dekat maupun jauh, sifat bayangan itu kecil, tegak, dan maya. Bayangan selalu tampak lebih jauh dari benda. Bayangan, ini muka saya sudah dekat, tapi muka saya masih kelihatan full. Itu artinya jauh dekat, objek tetap terlihat kecil. Kemudian cermin cekung, jauh atau lebih dari titik fokus, dia sifat bayangannya terbalik, kecil atau sedang dan nyata. Nah, jika dari jarak jauh, bayangan dapat ditangkap di layar, tapi terbalik. Sedangkan jika dekat, cermin cekung, dia itu tetap terbalik dan diperbesar. Nah, berdasarkan praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu cermin merupakan benda yang memantulkan cahaya dan menghasilkan bayangan. Dengan sifat bayangan tergantung dari jenis dan bentuk permukaan cermin. Yang kedua, cermin cembung memiliki permukaan melengkung keluar dan selalu membentuk bayangan yang satu tegak, kecil atau diperkecil, dan ketiga maya alias tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin ini sangat cocok digunakan sebagai kaca spion karena memberikan pandangan yang lebih luas meskipun benda tampak lebih kecil dan jauh. Selanjutnya cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan yang melengkung ke dalam dan menghasilkan bayangan yang bervariasi tergantung jarak benda terhadap cermin. Nah, yakni jika benda berada di luar titik fokus, bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Yang kedua, jika berada di titik fokus, yaitu tidak terbentuk bayangan yang jelas karena sinar pantul sejajar.
Dan yang ketiga, jika benda berada di dalam titik fokus, bayangan bersifat maya, tegak, terbalik, diperbesar, dan seperti cermin rias atau loop. Nah, hasil pengamatan terkait cermin cekung bersifat multifungsi karena dapat membentuk bayangan nyata maupun maya. Sedangkan cermin cembung memiliki sifat pantulan yang konstan, cocok untuk keperluan keamanan dan pengawasan. Nah, untuk itu hanya sekian dari praktikum kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.